家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menghabisi sosok yang menghalangi perjalanan Zhonggu. Zhonggu juga pada saat ini menghela nafas dan sosoknya pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan segera duduk bersila. Setelah Xiaoyan gagal memurnikan ramuan sebelumnya, Xiaoyan segera mengeluarkan kuali obat dan bersiap untuk kembali memurnikan ramuan. Xiaoyan lanjut berkata, sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan melanjutkan perjalanan. Zhonggu pun lanjut menghela nafas dan berencana untuk duduk bersila. Namun pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba kembali berbicara kepada Zhonggu. Xiaoyan berkata monyong-monyong ada satu hal lagi yang ingin Xiaoyan tanyakan kepada Zhonggu. Berapa banyak musuh yang seperti Liu Zong yang dimiliki oleh Zhonggu? Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa jika dibandingkan mereka menangkap orang luar untuk ditangkap, lebih baik mereka merampok karena dengan cara seperti itu mereka akan bisa mendapatkan poin kontribusi lebih cepat. Zhonggu pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya tersenyum masam dan sosoknya segera mengerti apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Zhonggu segera menjelaskan bahwa ia memang memiliki beberapa musuh. Tetapi jika mereka menghabisi orang-orang ini, semua orang suci di alam iblis keabadian akan mengetahui mengenai hal tersebut. Akan sangat merepotkan jika hal ini benar-benar ditelusuri dan berhasil ditemukan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan setelah hening beberapa saat, Xiaoyan mulai kembali memurnikan bahan obat. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kekhawatiran yang berada di dalam pikiran Zhonggu. Xiaoyan lanjut berkata kepada Zhonggu bahwa Xiaoyan memang datang dari dunia lain. Namun Xiaoyan tidak memiliki tujuan untuk bertarung dengan dunia kuno keabadian dan iblis. Xiaoyan pada saat ini hanya ingin mencari sebuah keberuntungan. Jika Zhonggu bisa membantu Xiaoyan, maka tubuhnya akan dikembalikan kepada Zhonggu seutuhnya. Begitu mendengar hal ini, mata Zhonggu pada saat ini seketika berbinar. Zhonggu pada akhirnya berkata bahwa Zhonggu memahami apa yang dimaksud oleh senior. Oleh karena itu Zhonggu akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk dan lanjut berkata apakah Zhonggu tahu mengapa ia tetap berada di langkah kedua keabadian kaisar. Zhonggu sedikit tertegun sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia ingin mendengar nasihat dari senior. Xiaoyan menghela nafas dan berkata bahwa semakin banyak musuh yang dimiliki oleh Zhonggu, tampaknya Zhonggu terlalu berhati-hati dalam bertindak. Mungkin Zhonggu pada saat dahulu pernah memiliki aura untuk membunuh. Namun sekarang setelah akhirnya Zhonggu mencapai titik ini, ia benar-benar terlalu berhati-hati. Sejujurnya itulah yang pada akhirnya membuat Zhonggu sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Zhonggu seketika sedikit gemetar mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ini merupakan sebuah kebenaran yang menyentuh buluk hati terdalam dari Zhonggu. Melihat Zhonggu yang terdiam, Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah poin kontribusi ini bisa diperebutkan. Zhonggu pun seketika tersadar dan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa hal itu memang bisa dilakukan. Namun untuk menghindari banyak pertikaian internal, maka peraturan telah dibuat. Alam iblis keabadian telah secara ketat membatasi poin kontribusi yang bisa diambil oleh seseorang. Xiaoyan menghela nafas dan terlihat sedikit menyesal sebelum akhirnya bergumam bahwa ini sungguh sangat disayangkan. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa mengambil begitu banyak poin kontribusi untuk dirampok. Sementara itu di sisi lain, Zhonggu pada saat ini segera teringat sesuatu dan kembali berbicara kepada Xiaoyan.
Zonggu menjelaskan bahwa jika senior ingin memasuki alam iblis keabadian, maka mereka perlu membuat beberapa persiapan. Hal ini nantinya akan menyelamatkan mereka ketika mereka diinterogasi. Mereka hampir mencapai lubang cacing terakhir dan setelah melewati lubang cacing tersebut, mereka akan segera mencapai alam iblis keabadian. Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan Xiaoyan segera tersadar dengan apa yang dikatakan oleh Zonggu. Xiaoyan segera mengingat tanda di leher orang-orang kuat yang diperbudak oleh Liu Zong sebelumnya. Tanda ini juga lah yang pada akhirnya mengendalikan banyak sosok ini menjadi budak. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Xiaoyan juga perlu memasang segel tanda budak. Sosok Zonggu pada saat ini terdiam karena ia benar-benar tidak enak membicarakan mengenai hal ini kepada Xiaoyan. Namun ia harus melakukan hal tersebut dan Zonggu pada saat ini segera menganggukkan kelapanya. Zonggu lanjut berkata bahwa jika tidak ada tanda budak mungkin akan berbahaya bagi mereka untuk memasukinya. Zonggu tampak terlihat gelisah sementara Xiaoyan yang sedang memurnikan obat segera menepuk Goyan. Goyan segera keluar dari lengan baju Xiaoyan. Xiaoyan lanjut memerintahkan Goyan untuk melihat segel yang berada di leher para budak dan melihat apakah segel tersebut dapat diuraikan. Goyan segera menatap ke arah budak-budak yang menyeret bola cahaya milik Zonggu dan seketika lanjut menarik pandangannya. Goyan menjelaskan bahwa segel ini misterius. Ini bukan segel sederhana dan ada batasan formasi yang lebih besar di baliknya. Jika ia ingin memecahkannya, maka mereka harus menemukan formasi ini. Xiaoyan terdiam sebelum akhirnya kembali bertanya apakah Goyan bisa menirunya. Goyan terdiam dan lanjut berkata bahwa sesungguhnya ada permasalahan. Xiaoyan menyipitkan matanya karena Xiaoyan mengenal Goyan dengan baik. Tidak ada kesulitan yang sama sekali berharga bagi Goyan mengenai hal segel menyegel. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang pada saat ini diinginkan oleh Goyan dan Xiaoyan segera bertanya sebaiknya Goyan mengatakan apa yang ia inginkan kepada Xiaoyan. Goyan pun dengan cemberut berkata apalagi yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa membantu Goyan untuk menemukan tubuh aslinya. Jika Goyan memiliki tubuh aslinya, maka kekuatannya akan menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan. Xiaoyan pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan berjanji kepada Goyan. Namun Goyan pada saat ini harus meniru segel budak ini sebaik mungkin tanpa ada cacat apapun. Selain itu, apakah Goyan pada saat ini memiliki petunjuk pasti? Di manakah Xiaoyan bisa menemukan tubuh asli Goyan? Goyan terdiam dan berpikir sebelum akhirnya Goyan lanjut menjelaskan bahwa ia juga belum mengetahuinya. Namun tubuhnya pasti telah disegel dan disembunyikan dan hal inilah yang membuat Goyan tidak bisa merasakannya. Tetapi meskipun begitu, jika jaraknya lebih dekat seharusnya Goyan bisa merasakannya meskipun tubuhnya disegel. Xiaoyan pun menyetujui perkataan Goyan dan berkata bahwa jika ada petunjuk, Xiaoyan akan membantu Goyan untuk menemukannya. Namun pada saat ini sebaiknya Goyan bergegas untuk membuat segel untuk orang ini dan Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah Jin Dongming, begitu juga dengan Goyan. Mata Goyan pada saat ini langsung memancarkan cahaya biru ketika memindai sosok Jin Dongming. Goyan menggunakan Jin Dongming pertama kali untuk membuat segel sebagai bahan ujian. Segel budak yang sama persis pada akhirnya segera muncul di leher dari Jin Dongming. Jin Dongming merasakan adanya rasa panas terbakar di lehernya dan mau tidak mau segera menyentuh segel tersebut. Namun Jin Dongming selanjutnya tidak merasakan adanya sesuatu yang aneh. Goyan juga menjelaskan bahwa segel ini hanya meminta sedikit energi mereka. Segel ini juga tidak akan memiliki efek samping lainnya. Selanjutnya Goyan lanjut membuat segel untuk Xiaoyan dan segel yang sama kembali terbentuk. Melihat segel yang baru saja dibentuk ini, mata Zonggu di kejauhan sedikit tercengang. Ia tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melakukan hal ini. Terlebih lagi jika dilihat lebih dekat sangat sulit untuk membedakan antara segel budak yang asli dan buatan Goyan. Bagaimanapun segel budak ini dikendalikan oleh Daozi yang memiliki budak tersebut.
Dengan cara ini juga pada akhirnya Xiaoyan dan Jin Dongming akan bisa menyamar sebagai budak di bawah perintah Zhonggu. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar membuat Zhonggu semakin mengagumi Xiaoyan. Dalam waktu singkat, kognisi Zhonggu terus-menerus ditumbangkan oleh apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Zhonggu pada saat ini ternganga dan melihat hal tersebut, Xiaoyan segera bertanya apakah ada kesalahan. Zhonggu segera tersadar dan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa segel ini sudah cukup. Segel ini tampak nyata dan tidak akan ada yang bisa mengetahui segel ini adalah segel yang palsu. Dengan begitu maka seharusnya segel ini tidak akan menjadi permasalahan besar. Ada juga banyak budak dewa di alam iblis keabadian dan selama mereka tidak menimbulkan permasalahan yang mencolok, keberadaan mereka pasti tidak akan ditemukan. Namun meskipun segel ini terlihat sama persis, tetapi akan lebih baik jika segel ini bisa bersinar. Mendengar hal tersebut, pikiran Xiaoyan segera bergerak dan segel di leher Xiaoyan segera bersinar dengan warna merah. Zhonggu tiba-tiba kembali mengangkat alisnya sedikit dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara itu Goyan dengan bangga segera berkata agar mereka jangan khawatir. Goyan selalu melakukan segalanya tanpa adanya kekurangan. Meskipun segel ini palsu, tetapi mereka tidak akan bisa membedakannya hanya dengan melihatnya. Goyan tersenyum bangga, sementara Zhonggu segera menatap ke arah Goyan. Mata biru Goyan juga pada saat ini terlihat aneh begitu Zhonggu menatap ke arah Goyan. Zhonggu pada saat ini mengedipkan matanya dan tampak teringat oleh sesuatu. Namun selanjutnya ekspresinya segera berubah dan Zhonggu segera menyembunyikan apa yang ia pikirkan. Namun hal ini tidak lepas dari pengamatan Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Jika Zhonggu tahu mengenai tahanan spiritual, hal tersebut berarti kemunculan Goyan di alam iblis keabadian kuno ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Karena ada permasalahan dengan penghalang dunia di alam iblis keabadian, maka mereka tentu akan mencoba yang terbaik untuk mencari cara menyelamatkan segel tersebut. Mereka harus memulihkan penghalang dunia agar mereka tidak diserang oleh makhluk-makhluk dari luar. Selain itu, menurut info yang Xiaoyan dapatkan di alam dewa kekacauan, tahanan spiritual mungkin memiliki kemampuan untuk memperbaiki segel dunia. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menyimpan Goyan ke dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan tidak bisa mengorbankan Goyan untuk kepentingan orang lain seperti ini. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan Goyan pada saat ini bergegas kembali ke lengan baju Xiaoyan. Namun begitu ia memasuki lengan baju Xiaoyan, sosok Goyan tiba-tiba menghilang. Xiaoyan pada saat ini menyembunyikan Goyan di reruntuhan roh pagoda pemurnian. Xiaoyan berniat untuk menyembunyikan Goyan dalam waktu yang lama, karena jika tidak maka hal itu akan merugikan Xiaoyan. Sementara itu Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan apakah ini adalah balasan dari Goyan yang terus-menerus membantu Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menghela nafas sebelum akhirnya segera mengirimkan transmisi suara dengan kekuatan spiritual kepada Goyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak bisa melepaskan Goyan. Jika ia tertangkap, maka Xiaoyan mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Goyan dengan kekuatannya saat ini. Ada masalah dengan penghalang dunia di alam keabadian dan iblis, dan apakah Goyan ingin ikut turut serta untuk memperbaikinya? Xiaoyan tahu bahwa Goyan memiliki kemampuan untuk memperbaiki penghalang dunia. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Goyan pada saat ini tampak sedikit terjekut. Ada juga ketakutan yang jarang terjadi yang melintas di mata Goyan. Goyan pada akhirnya segera berkata bahwa tempat ini sangat menyenangkan. Seharusnya Goyan juga bisa tidur di tempat ini. Ia akan sangat senang tinggal di sini dan Xiaoyan jangan memanggil Goyan jika Xiaoyan menghadapi permasalahan. Goyan tidak ingin keluar dan Goyan hanya ingin beristirahat di sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Goyan tampaknya benar-benar ketakutan. Namun Xiaoyan juga pada saat ini harus memastikan apakah Goyan benar-benar bisa melakukan hal tersebut atau tidak.
Xiaoyan pun kembali bertanya bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah Goyan benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki segel di dunia ini. Goyan segera membantah dengan keras bahwa ia sama sekali tidak bisa melakukan hal tersebut. Melihat reaksi Goyan, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bertanya kepada Goyan. Namun Xiaoyan yakin bahwa dari ekspresi Goyan seharusnya Goyan memang memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat Goyan yang begitu ketakutan, seolah-olah benar-benar tidak ingin berhadapan dengan apa yang harus dihadapi. Xiaoyan pun segera kembali menenangkan pikirannya dan Xiaoyan kembali mengerahkan seluruh energinya ke dalam kuali obat. Xiaoyan memurnikan pil pencair darah 9 pola. Setelah pil tersebut sebelumnya meledak, Xiaoyan pada akhirnya mulai mencari rincian dari resepnya. Xiaoyan mencari segala kemungkinan yang membuat proses pemurnian gagal dengan berakhir ledakan. Xiaoyan mengamati seluruh bahan dan Xiaoyan merasa bahwa sesungguhnya bahan-bahan ini tidak ada yang salah. Selanjutnya Xiaoyan memeriksa esensi dan darah binatang yang digunakan dalam pemurnian. Ada 9 esensi darah dari binatang ajaib. Darah ini harus dimasukkan satu demi satu dengan urutan yang tidak jelas. Xiaoyan menemukan permasalahan di titik ini dan bergumam sepertinya urutannya harus dirubah. Xiaoyan pun segera merasakan ke-9 tetes esensi darah binatang iblis dan Xiaoyan bisa merasakan kekuatan di antara mereka. Meskipun Xiaoyan tidak tahu darah apakah ini, tetapi Xiaoyan secara samar bisa mengetahui tingkat kekuatan esensi darah ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega dan Xiaoyan memutuskan untuk mengurutkan esensi darah ini dari kekuatannya. Xiaoyan berpikir jika penilaian Xiaoyan ini benar, maka pemurnian kedua ini akan berhasil. Xiaoyan pun memantapkan diri dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus menghadapi kuali. Xiaoyan lanjut memulai proses pemurnian. Bahan obat dengan cepat pada saat ini dicampur oleh Xiaoyan di dalam tekanan api yang konstan. Selanjutnya tibalah giliran Xiaoyan untuk menambahkan esensi darah binatang iblis pada ramuan. Xiaoyan mengurutkannya dari yang terlemah dan pada saat ini tidak ada perlawanan sama sekali. Namun semakin lama pada saat ini tampaknya pil benar-benar memiliki spiritualitas. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut karena ternyata pil ini jauh lebih tinggi kualitasnya jika dibandingkan dengan pil tingkat dewa yang pernah dimurnikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus berkonsentrasi hingga pada akhirnya esensi darah ke-7 mulai dibenamkan oleh Xiaoyan. Bersamaan dengan darah yang menempel di ramuan, tiba-tiba aura yang melonjak seketika menyebar. Xiaoyan segera menekannya dengan api dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa spiritualitas dari ramuan ini telah semakin meningkat. Pil ini bergetar dan tampak berniat melarikan diri di bawah pemurnian dari Xiaoyan. Namun dengan usaha keras dari Xiaoyan, pada akhirnya Xiaoyan berhasil menekan pil tersebut dan berhasil meleburkan esensi darah ke-7. Bersamaan dengan hal tersebut, esensi darah ke-8 segera dituangkan oleh Xiaoyan dan energi yang semakin kuat pada saat ini melonjak. Bahkan tidak hanya itu, kuali Xiaoyan juga pada saat ini seketika gemetar. Selanjutnya pil melesat benar-benar berniat untuk melarikan diri dari Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening menatap ke arah pil yang melayang-layang di udara. Awalnya pil tersebut berniat untuk melarikan diri, namun tanpa diduga sosoknya pada saat ini tiba-tiba berbalik. Sosoknya melesat menyerang ke arah Xiaoyan dan bersamaan dengan hal tersebut, sebuah cakar pada saat ini segera terbentuk dari bayangan yang mulai memadat. Cakar yang tampak terlihat seperti cakar naga pada saat ini langsung dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan. Kekuatan intimidasinya juga benar-benar begitu kuat dan Xiaoyan mengerutkan kening. Selanjutnya sesosok muncul dari bayangan Xiaoyan dan segera mengebalkan tinjunya. Sosok ini adalah klon dewa asli yang langsung melesatkan tinjunya dan langsung menghancurkan cakar yang melesat ke arah Xiaoyan. Selanjutnya kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat segera menyelimuti pil dan kembali menariknya masuk ke dalam kuali. Xiaoyan kembali melesatkan api dengan intensitas yang lebih kuat.
Setelah beberapa saat barulah Xiaoyan berhasil menekan pil dan Xiaoyan menghela nafas lega. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa ada satu pemurnian terakhir dan jika ramuan ini berhasil dimurnikan, hal tersebut akan cukup sulit dan Xiaoyan harus menemukan cara untuk menekan pil tersebut. Selain itu, tampaknya Kuali juga tidak akan mampu menahan goncangan yang ditimbulkan oleh pil tingkat ini. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan kuali dengan telapak tangannya. Tanpa banyak basa-basi, telapak tangan Xiaoyan seketika terbuka dan kuali yang terbentuk dari api seketika terbentuk. Xiaoyan juga lanjut meneteskan esensi darah terakhir sambil menekannya dengan kekuatan api. Ramuan tampak terlihat masih berjuang keras di tangan Xiaoyan, tetapi perjuangan ini masih bisa dikendalikan secara paksa oleh Xiaoyan. Pemurnian ke-9 ini pun dimulai. Tetesan cairan spiritual murni berwarna emas gelap yang terdiri dari esensi darah dan bahan obat segera terbungkus oleh api. Ramuan ini terus-menerus berusaha untuk melarikan diri, tetapi di bawah 3 jenis api yang kuat milik Xiaoyan, pil tersebut benar-benar tampak kesulitan untuk menerobos. Namun sesaat kemudian terdengar bunyi klik yang tajam dan Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut. Xiaoyan pada saat ini sedikit khawatir karena bahkan jika Xiaoyan masih memiliki energi untuk memurnikan pil tersebut, tetapi bahannya telah benar-benar habis. Dengan begitu maka tidak ada kesempatan lagi bagi Xiaoyan untuk bisa memurnikan pil tersebut. Bahkan Zonggu dan Jin Dongming pada saat ini terkunci pada ramuan yang berada di tangan Xiaoyan. Mereka belum pernah melihat ramuan yang begitu halus dengan mata kelapa mereka sendiri. Bahkan Zonggu yang merupakan seorang alkemis juga belum pernah melihat metode yang digunakan oleh Xiaoyan. Dengan bisa mengendalikan api yang sangat stabil dan bahkan tanpa kuali, mungkinkah ia adalah sosok alkemis tingkat dewa yang legendaris? Zonggu pada saat ini mendesis dengan dingin dan sosoknya semakin terkesan kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiaoyan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam proses pemurnian. Selanjutnya retakan menyebar dan di bawah tatapan ketiga sosok, kilatan cahaya merah tiba-tiba naik ke langit. Melihat hal ini, Zonggu tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kelahiran ramuan tingkat dewa. Sesaat setelah cahaya melesat padam, pil tersebut sekali lagi mengibaskan dirinya dari telapak tangan Xiaoyan dan bergegas keluar. Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini dengan cepat segera mengambil tindakan. Melihat Xiaoyan yang mengejar, pil yang memiliki spiritualitas tinggi pada saat ini segera kembali melesatkan serangan. Klon dewa asli kembali dikerahkan oleh Xiaoyan dan benturan pada saat ini kembali terjadi di antara kedua belah pihak. Tidak peduli seberapa cerdaskah pil tersebut, tetapi ia pada akhirnya tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini juga hanya sedikit terkejut karena ketika melihat pil tersebut, Xiaoyan tidak menyangka bahwa pil ini tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk bertempur. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali melesatkan kekuatan spiritual. Xiaoyan kembali menangkap pil tersebut dan seketika kembali ke atas kompas. Xiaoyan perlahan membuka telapak tangannya dan pil pencair darah 9 pola akhirnya benar-benar berhasil dimurnikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan berniat untuk memasukkannya ke dalam botol batu giok, tetapi ada kembali perlawanan dari pil tersebut. Xiaoyan sedikit tersenyum dan bergumam apakah ia merasa botol ini tidak layak untuk dirinya. Xiaoyan pun segera mengeluarkan botol batu giok yang lebih indah dan memasukkan ramuan tersebut ke dalamnya. Barulah pada saat ini ramuan tersebut terdiam dan Xiaoyan segera memasukkan ramuan tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Bersama dengan Xiaoyan yang selesai, Zonggu berkata bahwa mereka pada saat ini akhirnya telah tiba di alam iblis keabadian. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan klon dewa asli pada saat ini segera kembali menghilang di bayangan Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan menatap ke kejauhan. Ada retakan ungu merah di sana dan tampak seperti mata yang sedikit menyipit. Begitu Xiaoyan melintas, banyak kompas muncul dalam waktu singkat.
Ada puluhan hingga bahkan ratusan sosok yang pada saat ini juga terlihat menyeret bola cahaya. Sosok-sosok yang berada di kompas ini semuanya memandang ke arah Zonggu dengan mata tidak ramah. Namun tempat ini telah sangat dekat dengan alam iblis keabadian dan para Dauzi masih tidak berani bermain-main di tempat ini. Mereka tidak berani menimbulkan keributan. Bahkan jika mereka menang dalam pertarungan, mereka akan menghadapi hukuman berat jika tertangkap oleh penegak hukum. Selain itu, sepertinya hal ini juga karena kekuatan Zonggu ini terlalu lemah. Mereka sejujurnya pada saat ini berniat untuk merampok harta milik Zonggu, tetapi mereka tidak memiliki keberanian. Setelah beberapa saat kelompok Xiaoyan melangkah maju, beberapa bola cahaya tampak terlihat mendekati Zonggu. Mata Zonggu juga tiba-tiba mengerutkan kening, sementara Xiaoyan masih tetap terdiam. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini beberapa sosok segera mendekat dengan 3 kompas yang berbeda. Terlihat ada 2 pria dan 1 wanita yang mendekati sosok Zonggu. Dengan senyum manis di wajahnya, sosok wanita yang mendekati Zonggu segera mulai berbicara. Sosoknya berkata, bukankah ini adalah Zonggu Daozi? Tampaknya panen dari Zonggu Daozi kali ini cukup bagus. Tangkapan milik Zonggu Daozi tidak seperti mereka yang terlihat menyedihkan. Dan bagaimana jika Zonggu Daozi memberikan panen ini kepada adik si wanita? Zonggu pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Zonggu seketika menangkupkan tangannya dan berbicara kepada sosok yang bernama Su Huan. Zonggu berkata bahwa ia pada saat ini ingin meminta maaf kepada saudari Su Huan. Panen kali ini benar-benar tidak mudah dan ia harus menukar lebih banyak poin kontribusi. Wanita cantik yang bernama Su Huan pada saat ini tampaknya masih tidak ingin menyerah kepada Zonggu. Dengan daya pikat atas kecantikannya, pada saat ini sosoknya segera memancarkan senyum ke arah Zonggu. Sosoknya berkata bahwa kakak Zonggu masih sangat terlihat manis. Mengapa ia pada saat ini tidak bisa memberikan bola cahaya ini kepada adiknya? Selain itu, mengapa ia pada saat ini memiliki 2 tahanan atau budak dewa di sini? Su Huan menyipitkan matanya yang indah ketika menatap ke arah Zonggu dan tampaknya ia benar-benar sedikit curiga. Ia mengenali Zonggu dan Zonggu tidak pernah memiliki bawahan atau budak di belakangnya. Sementara itu Zonggu pada saat ini segera berkata bahwa ia sesungguhnya malu untuk menjelaskan mengenai hal ini. Oleh karena itu, ia pada saat ini tidak ingin banyak berbicara dan ia akan segera pergi. Zonggu pun segera menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera kembali mengendalikan kompas menjauh. Namun bersama dengan hal tersebut, sesosok kompas pada saat ini tiba-tiba telah berada di hadapan Zonggu. Kecepatan dari kompas ini juga sangat cepat dan kedua belah pihak pada saat ini seketika berbenturan. Bahan kompas Zonggu tampak terlihat jauh berbeda dengan kompas dari sosok tersebut. Kompas Zonggu pada saat ini langsung hancur dan terdengar bunyi klik di bagian lainnya. Meskipun kompas ini tidak roboh, tetapi Zonggu pada saat ini benar-benar merasa sangat marah dengan hal tersebut. Sesosok pria yang berdiri di atas kompas juga pada saat ini mengarahkan pedangnya langsung ke arah Zonggu. Sosoknya berkata bahwa Zonggu benar-benar memiliki temperamen yang sangat besar. Ia benar-benar menolak apa yang pada saat sebelumnya diinginkan oleh Nona Su Huan. Zonggu pada saat ini tampak terlihat tidak takut dan masih tetap duduk bersila di atas kompas. Dengan masih tidak bergerak, Zonggu segera mengeluarkan kata-kata dingin ke arah sosok tersebut. Zonggu berkata bahwa si pria akan membayar harga yang cukup mahal karena telah menghancurkan kompas Zonggu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu, si pria pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata, apakah Zonggu telah menjadi gila? Ia baru berada di langkah kedua keabadian Kaisar dan ia benar-benar tampak begitu sombong. Ia ingin melihat kekuatan apa yang dimiliki oleh Zonggu hingga ia bisa bersikap seperti ini. Pria itu segera mengangkat tangannya dan segera melesatkan pedangnya di kehampaan. Energi pedang setinggi 100 meter bergetar keluar dari tubuh pedangnya.
Energi pedang ini menyapu ke arah Zonggu di kompas dan sosok Jin Dongming pada saat ini segera mulai bergerak. Pisau hitam muncul di tangannya dan Jin Dongming juga segera melesatkan lesatan pisau untuk menghadapi serangan. Benturan seketika terjadi dan kedua serangan pada saat ini sama-sama saling menyelesaikan. Energi akibat benturan juga seketika menyebar. Ekspresi pria itu pun sedikit berubah dan sosoknya pada saat ini memutuskan untuk sedikit mundur. Selain itu, kompasnya juga tanpa disadari pada saat ini benar-benar hancur akibat dari serangan Jin Dongming. Si pria pun berteriak dengan marah bahwa ini adalah kompas bermutu tinggi yang ia beli dengan harga 2000 poin kontribusi. Zonggu benar-benar sungguh sangat sial dan ia akan benar-benar menerima permasalahan. Mendengar hal ini, belasan bawahan Zonggu semuanya tampak terlihat memiliki ekspresi marah. Jelas sekali terlihat bahwa mereka telah sering diintimidasi sejak mereka mengikuti Zonggu. Sementara itu di sisi lain, wanita yang bernama Su Huan pada saat ini segera menghentikan konfrontasi dan mulai berbicara dengan nada sedikit lembut. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera kembali memandang ke arah Zonggu. Su Huan lanjut berkata bahwa Zonggu telah menghancurkan kompas milik Sudeng Daozi. Dengan begitu, maka Sudeng Daozi pada saat ini pantas mendapatkan kompensasi. Menurut Su Huan, bagaimana jika pada saat ini Zonggu menyerahkan tangkapan miliknya dan membiarkan permasalahan ini berlalu? Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Su Huan, Zonggu pada saat ini seketika mendengus dingin. Sosoknya lanjut berteriak bahwa wanita jalang ini benar-benar keterlaluan. Ia benar-benar terdengar berisik dan Zonggu pada saat ini sudah tidak tahan lagi. Xiaoyan pada saat ini mengangkat sedikit alisnya begitu mendengar apa yang diteriakkan oleh Zonggu. Xiaoyan terlihat sangat puas dengan jawaban yang baru saja dilontarkan oleh Zonggu. Di sisi lain, begitu mendengar kata perempuan jalang, wajah Su Huan tiba-tiba menjadi gelap. Su Huan pun seketika memiliki ekspresi yang berubah dan tidak lagi lembut. Su Huan berteriak ketika memerintahkan sosok yang bernama Sudeng dan Ceyi untuk menghabisi Zonggu. Meskipun mereka pada saat ini telah dekat dengan alam iblis keabadian, ia akan mengambil tanggung jawab untuk pembantaian ini.